Ya, kaifa Alhamdulillah, haluka? alhamdulillah, Nabi khair wa an. Alhamdulillah, ana bi khairin ayda. Fa wa kaifa halu al-jawi hunaka? Al jauh gombun kan, Al-jawu ghamun. Sahih? mendung. Sorry. Ya. Naam, mendung al-an. Ya, Masya Allah. Amma huna fi baiti الجو في البيت في بيتي الجو صاف أو نقول ماذا الجو صاف في بيتي الجو صاف في بيتي cuaca di cuacanya cerah di rumahku. Nah, هكذا. نعم. كيف حالك يا أخ أليف؟ أنا بخير أستاذ الحمد لله وأنت. الحمد لله أنا بخير أيضا. هل أنت هل مدرستك عطلة في قبل أمس أو بالأمس؟ هل مدرستك هل مدرستك عطلة؟ Apakah sekolahmu libur قبل أمس atau أمس kemarin? نعم أستاذ. Naam, madrasah. Apa sekolahku? نعم Sekolahku. مدرسة Ada kunya berarti? مدرستي. Sahih, madrasati. Utlah. آه، Ut. Utlah. آه، Libur itu apa tadi? Ut. oh, salah. عطلة. Utlah. Sahih. عطلة أستاذ. كيف حالك يا أختي نبيلة؟ أنا بخير أستاذ الحمد لله وأنت. الحمد لله أنا بخير أيضا. وأخ سامة نور؟ Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. الحمد لله. طيب. أختي ليتا؟ Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz wa an. الحمد لله. أنا بخير أيضا. Kayaknya suaranya agak kurang ini, kurang enak kayaknya أختي ليتا. Iya, lagi Kurang enak badan. iya. Masya Allah, naam. Ya, mumtaz. Meskipun yang kurang, yang gak enak kan badannya ya, Bu ya. Iya. Iya, Taib, Ustaz. insya Allah. Taib. Wa ukhti Eliza, kaifa halki? Alhamdulillah ini bi khair. Wa an. Alhamdulillah, ana bi khairin ayda. Taib. Uh, Tadakkartu atau mada ta'akkad, nata'akkad, kita ingin mengkonfirmasi bahwa setiap pertemuan kita upayakan seperti sebagaimana biasa, yaitu apa namanya, mempersiapkan mufradat yang telah kita sediakan. Kapan mempersiapkannya? Sebetulnya idealnya memang sebelum halaqah atau sebelum kelas. Nah, dan insya Allah hanya untuk sebagai apa semacam instrumen pelengkap ya, tapi paling sangat penting yaitu kosakata mufradat. Jadi kita hanya memberikan sementara ini adalah lima mufradat atau kok lima kosakata. Dan itu tentu idealnya dan sangat dianjurkan untuk apa? Mempersiapkannya sebelum ada kelas. Namun demikian, meskipun nanti kalau sudah kelas mulai, tentu sudah sifatnya hanya anjuran. Jadi kalau yang siap, ya berarti silahkan setor. Kalau yang tidak siap, ya berarti dibaca yang di grup itu. Tapi harapannya adalah tetap halnya atau ahwalnya, keadaannya dalam keadaan setor aslinya. Tapi namun demikian mungkin ada beberapa peserta yang belum ada waktu, barangkali di beberapa kesempatan tidak menghafal atau belum menghafal, sehingga ya nggak apa-apa, nanti yang penting dibaca sebagaimana seperti hafalan. Kita ambil misalkan Akh Syafiq, hal anta musta'id? Siap ya Pak Syafiq ya? Mustahil. Mustahil. Kalau Pak Syafiq insya Allah daiman musta'id, insya Allah selalu siap ya Pak ya. Ya, ya Allah. Taib insya Allah. Nujarib, kita coba.
Eh, Aina, yang tadi, oh ini kok level satu, mana level 3? Nah, penunggu, Muntazir. muntazir, muannas, Muntazirat. Muntazirat. muntazirah. Oke. Di situ ada bacaan tasmi' satu, tasmi' dua. Artinya apa Ustadz? Ya artinya itu berarti untuk Sabtu ini tasmi' yang pertama. Nanti untuk yang minggunya, hari Ahad besok, yaitu tasmi' yang kedua. Dan nanti akan berlanjut sebagaimana seperti biasa, tasmi' 3, 4, 5, dan seterusnya, insya Allah. Oke, lanjut penyimak ini sebetulnya, Pak, bukan pengimak. Ya, ya, Penyimak. penyimak. Nah, Mustami'. Mustami'. mustaq. Sahih. Muannas, Mustami'. musta, mus, Mustami'ah. mustami'ah. Mahal, Ghalin. ghalib. Muannas, Ghaliyah. 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 Sahih. Tulab talibat para peserta untuk ghalin ketika muannas perempuan ya-nya terlihat atau ya-nya ada, ada tambahan ya. Bukan tambahan sebetulnya sih, tapi memang aslinya ada ya-nya, ghaliyatun. Tapi kalau posisi seperti mudzakkar seperti ini tidak ada alif lamnya, dia ya-nya tidak terlihat, tidak terbaca. Belajar. Darasa, yadrusu, darsan, tudrus. Taib. Berarti kalau sama aja ya belajar juga bawahnya ini Pak ya. Ya, Gimana ya. belajar? Nah, Ta'allama, ya ta'allamu, ta'al, ta'alluman, ta'allam. ta'allam sahih. Berarti untuk kosakata belajar sementara ini yang kita temukan ada dua yaitu darasah dan ta'allama. Mumtaz. Ukti musta'iddah? Sa'idat. Tuh. Sa'idat. Sahih, na'am. Mumtaz. Muntazir. Penunggu Muntazirun. muntazir. Muannas Muntaziratun. penyimak Sa Mustami'. 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 Mahal Ghalim. ghalim. Belajar Belajar. Darosa, yadrusu, darsan, idrus. saya terus. Udrus. Udrus. Sahih. Udrus. Udrus. Nah, belajar lagi. Ta'allama, ya ta'allama, ta'alluma, Ah, ta'allama ya ta'allama, ya ta'allamu. ya ta'allamu. Baik, fi'il mudhari' umumnya dhammah di Oh akhir. ya, Yadrusu. Sahih. ya Oke, belajar. ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluma, ta'allamu, ta'lam, Ta'allam. 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 ta'allam, Ta'alluman. Masdarnya apa? Ta'alluman. Ta'allam. Ta'alluman. ta'allam, Ta'allam. ya. Naam. Darsan. Ta'alluman. Baik, Ukhti Nabila. Musta'iddah? Sa'idat tuh Ustaz. Tapi maaf lagi berisik ya Ustaz. Baik. La ba'sa. Penunggu. Eh, Penunggu mau tazir. Tazir. Tawzir. Penyimak. Mustami'. Mustami'. Mahal. Wali. Belajar. Darosa, yadrusu, darsa, adrus. Nah, baik. Laisa adrus. Udrus. Udrus. Oh, udrus. Naam. Udrus. Belajar. Ta'alam, ya Ta'allam atau ta'allama? ta'alama, Ta'allama fi'il madhi. Ta'allama. Naam. ta'alama, yat'alama, yat'alamu, ta'al, ta'aluma, ta'aluman,
ta'allam. Sahih, ta'allam. Fi'il amr umumnya sukun. Fi'il madhi umumnya fathah. Fi'il mudhari' yata'allamu dhamma. Sahih. Ukh, akh, akh, namanya? Alif, akh alif, penunggu, penunggu, Penunggu muntazir. muntazir, penyimak, Mustami'. istami', mahal, Mahal walid. ghalin. Naam. وأيضا أين هذا؟ belajar. Darasa yadrusu. Darsa udrus. نعم. المصدر طلاب طالبات مصدر umumnya bukan fathah tapi fathatain. Tulab talibat peserta masdar itu dar fathatain akh alif darsan darsan. Naam. Ulangi, belajar. Darasa yadrusu. Darsan udrus. Belajar asani yang kedua. Ta'allama yata'allamu. Ta'alluman. Ta'allam. Taib. Selamat Nur. Ya Ustaz, Taib. Penunggu. muntazirun, Muntazir. Penyimak. mustami', Mustami'. Mahal. ghalin, Ghalin. Belajar. darasa yadrusu, darsan udrus, Darasa itu darasan udrus. Belajar asani yang kedua. ta'allama yata'allamu, ta'alluman ta'allam, Ta'allam. Ukhti Eliza. Iya, Ustaz. Penunggu. Muntazir. Penyimak. Mustami. Mahal. Golin. Ghalin. Belajar. Darusa yadrusu. Darsan udrus. Belajar asani. Ta'allam ta'allama ya ta'allamu. Ta'alluman ta'allam. Ta'allam. Sahih, mumtazah. Eh, ini Akhwidi apa Ukhti Widi? Nur Suci. Akhwidi ya? Assalamualaikum Ustadz. Wassalam. Oh, Ukhti ya? Iya Ustadz. Nah, panggilannya siapa? Ukhti Widi apa Nur Suci atau gimana? Widi aja Ustadz. Widi, Ukhti Widi. Sahih. Tafadhali penunggu. Mungtazirun. Mungtazir. Muntazir. Nah, penyimak. Mustami'. Mahal. Golin. Belajar. Darosa yadrusu. Darsan udrus. Belajar asani yang kedua. Ta'allam ya ta'allam. Ta'allaman. Ta'allam. Taib. Yang ulangi, belajar. Ta'allama ya Ta'allama. ta'allamu ta'alluman ta'allam. Ta'allam. Sahih. Haya ansyidu, kita nyanyikan lagu isim dari kata penunggu. Muntazir. Wahid isnan salah. Muntazirun, muntazirani, muntaziruna. Muntaziratun, muntaziratani, muntaziratun. Oke, maratan ukhra. Wahid isnan salas. Muntazir. Muntazirun, muntazirani, muntaziruna. Muntaziratun, muntaziratani, muntaziratun. Baik, sahih. Kemudian lagu fi'al dari kata tadarasa, madhi, mudhari, amr. Darasa
tasrif lugawi. Tasrif lugawi berarti yang ke bawah. Wahid isnan salat. Darasa, darasa, darasu. Darasat, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastunna. Darastu, darasna. Sahih. Untuk yang mudhari' wahid isnan salat. Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna. Adrusu, nadrusu. Adrusu, nadrusu. Makanya tadi seperti apa? Ukhti Nabila tadi bilang adrusu waktu fi'il amr, Ukhti Nabila. Iya, Ustaz. Tadi kan mestinya kan udrus, ya kan? Iya. Kemudian dikatakan adrus. Nah, nanti jatuhnya ke fi'il mudhari' pola ana. Sahih? Sahih, Kan gitu. Ustaz. Adrusu, nadrusu. Nah, itu fi'il mudhari' pola ana. Ustadz, saya belum tahu nyanyiannya yang seperti itu. Nanti sambil lalu insya Allah kita akan terus jadikan pembiasaan. Tapi pola istilahnya itu adalah apa? Tasrif lugawi. Apa tadi bareng-bareng? Tasrif lugawi. Naam. Itu kalau untuk fi'il madhi, dan silakan saya bantu catatkan ya. Untuk fi'il madhi itu di halaman, kalau di level 3 ya, bukannya di level 2, ini level 3, halaman 67. Nah, ini untuk patokannya, untuk barometer di sini tapi nasoroh, bukan darasah, hanya untuk contoh saja. Kemudian 71 untuk yang mudhari'. Kemudian untuk yang amr ada di halaman 82. Oke, silakan bila perlu ditandai gitu ya. Karena ini nanti jadi pembiasaan terus-menerus insya Allah secara bergantian. Tasrif lugawi istilahnya. Tasrif lugawi itu apa Pak Syafiq? Berdasarkan itu ya, domir. Sahih. Tasrif lugawi itu adalah tasrif yang atau membedakan fungsinya, membedakan antara apa? Mudzakkar muannats. Sahih? Dari sisi jenis dan juga dari sisi apa? Mufrad, mutsanna, jama'. Dan juga dari sisi apa? Dari sisi kepada siapa kita berdialog. Nah, 3 itu adalah fungsi daripada tasrif lugawi. Fungsi daripada tasrif lugawi. Oke, sekarang yang amr. Udrus, wahid isnan salat. Udrus, udrusa, udrusu. Udrusi, udrusa, udrusna. Udrus, udrusa, udrusu. Udrusi, udrusa, udrusna. Bagi teman-teman yang mungkin atau talibat yang masih baru ya, masih baru, nanti kita akan share ulang target pencapaian baik itu teori maupun lagu-lagu yang telah ada sebelumnya. Jadi nanti bisa dipelajari insya Allah sambil lalu. Kita akan selalu mengupdate insya Allah untuk update pencapaian masing peserta atau ke level 3 di sini. Oke, kemudian kita lagu harf. Wahid isnan salat. Min ila an ala fi bi ka li amama di depan depan wara'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah janiba di samping haula di sekitar baina di antara kita semua. Kalau ada tambahannya apa? Baina di antara kita semua. Hakadha.
Taib. Masih ingat tentang mabni dan mu'rab? Hal tadzakartum anil mabni wal mu'rab? Saya share ya, nanti saya share ulang yang kemarin karena ada yang mungkin baru masuk. Insyaallah kita sudah nyampe pada istilah mabni dan mu'rab. Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Oke. Mabni dan mu'rab. Selamat Nur mungkin pernah dengar istilah mabni dan mu'rab? Baik, mabni dan mu'rab itu apa? Mabni adalah mabni dan Iya, mu'rab Ustaz. ini hubungannya dengan apa? Dengan perubahan akhir kata. Apa tadi? Dengan perubahan Akhir kata. akhir kata. Maksudnya apa Ustaz? Ya harakatnya terutama. Harakat kata tersebut, harakat kalimah tersebut. Itu namanya apa? Mabni dan mu'rab. Kalau mabni berarti tidak ada perubahan di akhir kata. Kan gitu kan? Ya. Oke, ulangi. Gimana kalau mabni? Tidak ada perubahan di akhir kata. Sahih. Itu kalau mabni. Kalau mu'rab berarti kebalikannya. Berarti kebalikannya. Oke, itu namanya mabni dan mu'rab. Oke. Dalam kata benda atau isim, saat halaman berapa tentang mabni dan mu'rab? Boleh dilihat bukunya. Nanti sambil saya share screen dan langsung ditandai bila perlu ya. Insya Allah itu ada di halaman 20. halaman berapa? 20. Berapa Pak Syafiq? 20. 20. Oke, halaman 20. Ustaz Halaman Afwan muatan 20. nggak? Coba cek. Ustaz, 6. ini bukunya yang tahun berapa ya Ustaz? Punya Anu soalnya tahun 2010. 2010. Oke, yang Iya. seperti Yang versi lama ya itu berarti Ustaz? bukunya kayak gini. Ntar saya scan. Oke, kita lihat. Kayaknya punya Pak Syafi sudah terkirim. Sudah. Aman Pak ya? Ya, sudah. Baik. Kayak gini. Yang ini metode mustakili 1. Metode mustakili terus di atasnya apa? Al-Arabiyah li ghairil Arab awal atau 1. Sama? Sawa? Sawa Ustaz. Oke. Punya Selamat Nur punya ya? Ada Ustaz. Ada ya, sama ya Pak ya? Ya, yang ada tulisan 1 di atasnya itu, yang Sahih. Al-Arabiyah. Ada ya metode mustakili 1 gitu kan ya? Ya, Al-Arabiyah li ghairil Arab 1 ya. Naam, Al-Arabiyah ghairil Arab 1. Oke. Oke, tadi yang mabni mu'rab halaman berapa? 21, 21. 20. Ya. Oke. Halaman 20. Itu kolom kata bantu kalau 20. Jadi di bawahnya ada makna ala dom. Oh, maksudnya ya. Kemarin kita sampai sini maksudnya Pak ya? Ya, betul. Oke. Memang salah satu kalimah atau kata yang keadaannya adalah mabni itu memang itu adalah harf. Nah, yaitu di halaman 20. Saya kasih contoh kemarin ya. Ini ada tulisan mabni. Mabni. Oke, berarti terutama yang mana? Terutama yang jer. Nah, kata bantu yang bentuknya adalah huruf jer. Min ila an ala fi bikali. Jadi tidak boleh diganti-ganti harokatnya. Tetap min itu sukun
Nggak bisa mina, mini, minu. Nggak boleh. Itu namanya apa? Mabni. Ustaz, tapi di Quran kan kita baca Subhanalladzi asra bi'abdihi gitu kan ya. Lailam minal masjidil haram. Nah, itu kan fathah Ustaz. Nah, itu ada hukum tersendiri, hukum tajwid namanya. Tetapi itu adalah harf. Dalam bahasa Arab itu adalah harf, yaitu kata bantu. Dan oleh karenanya sebetulnya itu adalah mabni. Cuman karena ini adalah baca Quran, ada hukum tersendiri, jadi diharokati. Itu pun tidak semua ya, maksudnya karena Quran saja. Nah, itu untuk harf. Untuk yang selain harf ada nggak? Itu untuk yang kata harf. Ada nggak selain harf? Yang mabni. Oke, kalimah yang mabni atau kata yang mabni, yang keadaannya mabni selain harf tadi itu adalah apa? Isim juga mesti, tapi tidak semua isim. Nah, isim dhamir fasil. Masih ingat dhamir fasil? Bareng-bareng wahid istan talat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu adalah apa? Dhamir fasil. Mal makna dhamir fasil? Bu Lita, apa dhamir fasil? Kata ke halaman berapa tadi yang ini? Yang tasrifnya? Tasrifnya itu adalah halaman 67. Oke. Apa dhamir munfasil? Kata yang langsung merujuk pada bendanya. Baik. Apa dhamir munfasil? Aksyafi? Ya, menunjukkan Kata ganti yang di awal kalimah, gitu kan ya? Oke, bareng-bareng. Mal makna dhamirul fasil? Apa makna dhamirul fasil? Kata ganti di awal kalimah atau di awal kata. Di awal kata. Ini huwa, humahum dan seterusnya. Yang di screen ya, di halaman, berarti kalau di bukunya halaman 66 ya, untuk mengetahui dhamirul fasil. Nah, ini nggak bisa diganti, misalkan huwa diganti hui, hu nggak bisa. Hukumnya apa tadi namanya? Mabni. Mabni. Nah, ini ada di sini. Suwaru binaihi. Maksudnya mabni. Anta nggak bisa diganti antu misalkan. Anti nggak boleh, semuanya adalah mabni. Itu dhamir munfasil. Ada lagi kemarin yang juga mabni. Apa kira-kira masih ingat? Yaitu apa? Yaitu isim isim isyarah. Nah, isim isyarah. Yang isim isyarah kan mabni posisinya dia, yaitu yang mana? Yang pola mufrad. Oke, bareng-bareng isim isyarah. Wahid isnan talat. Hadani, haulai, hadihi, hadani, haulai, dalika, ulaika, tilka, dalika, ulaika, hunaka. Naam. Nah, tapi itu yang mufrad saja ya. Untuk isim isyarah, ismul isyarah itu yang mabni adalah yang mufrad sama yang jamak. Contoh, tadi kan ada hadza, ada hadhihi. Kalau yang apa? Yang muannats kan gitu ya. Pertanyaannya, hadza ini mabninya mabni apa? Aksyafi.
Kalau antah tadi mabninya apa? Ukti Nabila. Antah. Mabni apa ini? Mabni apa ini? What? Fathah. Kasroh. Antah. Fathah. Fathah. Nggak boleh anti, nggak boleh antu. Oke. Kalau anti, akh alif. Anti. Mabni apa akh alif? Nanti kasroh, Ustaz. Kasroh, ti. Nah, ya kan sesuai apa namanya? Sesuai ya bunyinya ya, anti. Sekarang kalau hada, akh selamat nur. Mabni sukun. Mabni Sukun. sukun. Kenapa kok sukun? Kok bukan fathah ini? Karena ada alif. Ujungnya ada alif Sahih, yang karena mati. dia panjang Ustaz. Mat. Gitu Pak ya? Iya. Mati ya. Sahih, mumtaz. Ukhti Eliza hadihi. Mabni lil kasroh, Ustaz. Mabni kasroh. Itu namanya mabni. Itu namanya mabni. Oke. Itu untuk apa tadi? Dhamir munfasil udah huwa mahum. Kemudian isim isyarah yang ini hada nih. Ada lagi untuk isim, tapi nanti ada biasanya apa? Isim mausul namanya. Isim mausul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lain. Pertanyaannya adalah kalau harf udah tadi kata bantu, kemudian isim juga udah sebagian, yaitu seperti apa? Dhamir munfasil, kemudian termasuk dhamir muttasil juga ya. Apa dhamir muttasil Ukhti Lita? Kata benda yang merujuk pada bendanya. Bukan. Dhamir muttasil. Kan tadi ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Yang mana dhamir muttasil itu? Oke, yang mana? Yang menunjukkan kepunyaan kan? Huma, Kata ganti kepunyaan. sahih. Huma, hunna. Ini namanya dhamir muttasil. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kita bareng-bareng lakukan dhamir muttasil. Wahid isnan thalat. Huma, hum. Huma, hunna. Kah, kuma, kum. Kuma, kunna. Nah, gitu cara bacanya untuk yang pola ana. Baru pola nahnu. Nah, kalau ukti Lita, kalau mabninya benih apa? Kalau Kasroh. kasrah, sahih? Itu ada ininya. Sukun. Sukun. Ini apa nih? Sukun. Sukun. Iya. Ya, ina. Nah, dhamir munfasil, anta, isim isyarah, hada, dhamir muttasil, huma, hum, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada mabni untuk fi'il? Oh, Aksyafi. Ijtihad aja. Belum melihat. Belum lihat ya. Oke. Selamat Nur. Hal yujad al-mabni lil af'al. Hal yujadu al-mabni lil af'al untuk fi'il wujud? Untuk fi'il mabni kayak ada kayak nggak ada gitu ya. Iya. Iya, Ustaz. Baik. Baik. Mungkin ada yang mewakili Ukhti Eliza? Iya, Ada nggak fi'il untuk mabni? ada Ustaz. Ada. Ada. Nah, oke. Sekarang kita lihat di halaman 66. Kita cek yang fi'il madhi tadi ya, tasrif lugawinya yang fi'il. Kalau bukan tasrif, ya ada tasrif lugawi juga di situ mesti. Karena apa namanya? Kalau yang saya catat tadi di halaman berapa untuk yang tasrifnya itu halaman 67. Ya. Karena nasara.
Nah, yang 66-nya itu juga fi'il madhi juga, tapi pakainya fa'ala. Karena memang babnya bab fi'il madhi. Bab fi'il madhi. Nah, kita cek di kolom yang 66. 66. Ainah 66. Nah, ini ya, kolomnya ini. Nah, itu dhamir mufasilnya. Maksudnya untuk penyelarasan, untuk pola huwa, fa'alah gitu kan ya. Untuk pola ana, fa'altu dan seterusnya. Untuk pola nahnu, fa'alna. Nah, itu di sampingnya ada bina itu. Apa bina itu? Iya, mabni. Mabni tadi itu. Hmm. Nah, berarti ada Ustadz? Ada. Oke. Kok semua Ustadz fi'il madhi? Iya. Tulab talibat para peserta. Untuk fi'il madhi itu semuanya pola adalah mabni. Oke, bareng-bareng. Untuk fi'il madhi Untuk fi'il madhi semua semua pola pola adalah adalah mabni. mabni. Oke, tinggal mabninya dilihat. Sekarang pertanyaannya, fa'alah mabni Fathah. Fathah. fathah sampai fa'alata itu fa'alata. Oke, kita bareng-bareng pakai yang fa'alah ini. Kalau tadi kan darosah ya. Kita praktek yang tasmi tadi itu. Kita pakai fa'alah. Wahid isan salat. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke. Fokus, bismillah. Patokannya adalah huruf akhir di pola huwa ini. Karena ini kan memang aslinya kan memang 3. Fa, ain, lam. Nah, jadi patokannya adalah yang pola huwa, yaitu fa'ala. Nah, sekarang coba kita cek. Di yang pola huma, fa'ala. Mabni apa itu? Mabni fathah. Kun. Mabni Kenapa apa? bukan sukun, Ustaz ya? Nah, ya kan? Mabni fathah. Kok bukan sukun, Kenapa Ustaz? bukan Nah, sukun? tadi makanya patokannya adalah akhir kalimat, aksalamat. Karena apa? Huruf aslinya kan 3. Fa, ain, lam. Jelas ya? Sehingga patokannya selalu di pola huwa. Saya ulangi, patokannya adalah selalu di pola yang huwa, yaitu fa'ala. Sehingga kita cek sampai ke bawah, sampai ke pola huma. Apa pola huma? Mabninya. Mabni apa? Fathah. Fathah. Itu di sampingnya. Fathah. Ya kan? Mabni apa? Fathah. Fathah. Jadi apapun termasuk darosah tadi. Jadi kalau tahu bahwa itu adalah hukumnya mabni, kita sadar bahwa itu mabni, mesti nggak dibaca sukun. Contoh misalkan, karena belum tahu mabni ya, darosah, dorosu, dorosat, dorosta. Nah, padahal itu apa? Darosata. Nah, seperti itu. Bukan darosta, darosata. Kenapa? Karena dia mabni, nggak boleh dirubah-rubah. Dirubah sukun kayak tadi. Darosta, darosata. Aman? Tentang mabni aman ya? Gampang ya? Alif aman? Aman. Aman ya? Intinya mabni ini adalah melihat daripada apa? Keadaan harakat di akhir. Makanya dilihat dari mana? Dari pola huwa untuk fi'il madhi. Dari pola huwa. Sekarang, yang hunnah alif, yang hunnah, pola hunnah, mabni apa itu? Hunna. Mana ya? Terlihat nggak di screen? Terlihat ya? Iya, Ustaz. Oke, apa itu mabni? Itu di sampingnya itu. Mabni apa itu? Hunna. Sukun, Ustaz. Sukun. Kelihatan kan ya itu? Hunna, fa'alna, sukun. Ya, Kelihatan ya? ya, Ustaz. Nah, fa'alna. Nah, itu kan lamnya sukun. Sampai kemana sukunnya, Ustadz? Sampai semua itu sukun semua. Bisa dicek itu. Sampai pola nahnu itu sukun. Oke.
Ukti Eliza paham ya? Ukti Nabila, fahimti? Fahim tuh Ustaz. Naam. Jadi semuanya sukun dari pola hunnah sampai pola nahnu. Nah, yang agak ada perubahan sedikit itu yang dhammah, yang pola hum, fa'alu. Ya sebetulnya bukan perubahan dalam arti ini. Kalau kita tahu bahwa itu asalnya adalah fa'ala, ya mesti ke bawah patokannya ya huruf akhir, ya lam itu kalau di fa'ala. Kalau di darasah berarti patokannya yang mana? Sinnya berarti, karena nggak ada lam gitu ya. Darasa itu berarti kan akhirnya kan sin. Nah, makanya ini untuk fi'il madhi adalah apa? Untuk hunna sampai nahnu itu mabninya mabni sukun semuanya. Oke, kita coba ambil yang darasah tadi. Kita ulangi dulu darasah bareng-bareng. Tasrif lugawi. Wahid isnan salat. Darasa, darasa, darasu. Darasat, darasata, darasna. Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastuna. Darastu, darasna. Oke, silakan. Mulai dari Ukti Lita, langsung disebutkan ya mabninya apa. Saya menyebutkan kalimahnya, Ukti Lita yang menyebutkan apanya mabninya. Atau ya Ukti Lita dulu ya. Ini berarti kan patokannya sekali lagi adalah huruf akhir. Sekali lagi huruf akhir. Oke, Ukti Lita, darasa, Mabni fathah. fathah. Ukti Nabila, darasa. Mabni fathah. Mumtaz. Ukti Eliza, darasu. Ini lil fathah Ustaz. Darasu. Lisu. Dara, Doma Ustaz. darasu. Doma Ustaz. Nah, Selamat Nur. Saya lompat-lompat ini. Darosta. Darosta mabni fathah. Yang mana yang fathah? Boleh Da- darosta ya. Darosta. Darosta mabni sukun. Sukun, sahih. Kan sin Ustaz. Ya, sin kan Ya, akhirnya ya. kan selamat. Ya. Sukun. Mumtaz. Darosta. Alif. Darostu. Darastu dhammah Ustaz. Mana yang dhammah? Tuh. Sekarang darosa itu, kalau darosa pola huwa, darosa untuk pola huwa itu akhirnya apa itu? Akhir katanya huruf apa? Darosa itu huruf apa? Akhirnya huruf terakhir. Fathah Ustaz. Hurufnya Oh, darosa itu huruf terakhirnya apa? sin Ustaz. Sin. Nah tadi kok tak tadi? Iya salah. Kok ada tiba-tiba ada taknya? Darostu. Bukan taknya patokannya berarti kan ya? Patokannya apa? Sinnya. Iya Ustaz. Patokan mabninya adalah sinnya. Kok kenapa sin Ustaz? Kok bukan tak? Nah, kan memang sin anunya, huruf akhirnya. Darosah. Kan sin huruf akhirnya. Berarti apa? Darostu. Mabninya. Mabni. Apa harokatnya sin? Fathah Ustaz. Darostu. Apa harokatnya sin? Sukun Ustaz. Sukun. Sahih. Berarti mabni apa? Sukun Ustaz. Mabni sukun. Gimana Khalif? Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Gimana maksudnya adalah apa? Patokannya adalah huruf terakhir. Nah, karena darosa ini huruf terakhirnya adalah sin, berarti sampai ke bawah mesti sin semua patokannya.
Sahih? Sahih, Ustaz. Bukan tutuhnya ini, tuhnya kan lain lagi nanti. Nah, lain lagi. Kita bahas fi'il madhinya ini, yaitu darasah. Kebetulan yang saya tanya adalah pola ana, yaitu darastu. Akh Alif, Akh Syafiq, darasna. Sukun, Ustaz. Mabni sukun, sahih. Tinggal patokannya sekali lagi adalah apa? Pola huwa, yaitu darasah. Huruf akhir, diingat huruf akhirnya. Oke, pertama ke berapa itu sudah? Selanjutnya ya. Selanjutnya, fi'il mudhari ada nggak yang mabni? Oke, Mudhari. ditandai ya, tulab talibat, para peserta ditandai untuk halaman 66. Untuk fi'il mudhari ada nggak yang mabni? Mabni. Bisa. Ada apa tidak ada? Ada Ustaz. Ada. Ada, dicek di halaman berapa kalau memang ada mabninya. Halaman 70. Berarti kan tadi kan tasrif lugawinya kan yang dicatat yang di grup ya halaman 71. Berarti sebelumnya untuk pembahasan mabninya itu sebelumnya halaman 70. Halaman 70. Oke. Kita cek halaman 70. Ini memang masih teori ya. Teoris di buku 3 ini banyak teori yang mestinya kita harus paham. Kenapa? Ya khawatirnya harusnya mabni jadi mu'rab ketika nanti praktek. Nah, praktek yang mana? Di belakang ini nanti ada insya'nya. Ada insya' seperti di level 2. Sama saja seperti di level 2. Cuman ini kita tekankan pada apa? Pada mabni mu'rab supaya nanti tidak salah mengharakati. Harusnya mabni jadi mu'rab. Harusnya mu'rab jadi mabni. Nah, halaman 70. Ada nggak yang mabni? Enggak Ada nggak yang mabni? Mabni. Oke, coba dicek di pola hunnah. Di pola hunnah. Hunnah, ya. Nah, pola hunnah apa itu? Yaf'ulna. Sahih? Yaf'ulna. Nah, tadi kan fa'alah. Sekarang fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Oke, fa'ala fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Darasah yadrusu. Takallama yatakallamu. Intinya fi'il mudhari'. Yaf'ulu. Sekarang kita bareng-bareng dulu nyanyikan. Tas yaf'ulu. Wahid istansa. Yaf'ulu. Yaf'ulani. Yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulani. Yaf'ulna. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'uluna. Taf'ulina. Taf'ulani. Taf'ulna. Af'ulu. Naf'ulu. Adrusu. Nadrusu. Adrusu. Nadrusu. Af'ulu. Naf'ulu. Oke, ada nggak yang mabni? Iya. Di pola apa? Aknur apa Akselamat panggilannya? Boleh selamat, Ustaz. Oke, Akselamat. Ya. Baik, di mana Akselamat? Di yaf'ulna sama taf'ulna. Pola hunnah ya. Pola hunnah. Terus dan ada lagi? antun. Dan pola antunna, Ustaz. Pola antunna, mumtaz. Oke, bareng-bareng. Di pola mana aja? Bareng-bareng. Pola hunnah. Pola antunna. Jelas ya? Kok cuma 2? Ya, teorinya memang begitu. Oke, sekarang pertanyaannya. Lawan kata mabni apa kemarin? Mu'rab. Mu'rab. Ada ya? Sudah saya sebutkan di sini, di istilah-istilah. Tadi saya share ulang ya, di poin keberapa. Nah, jadi A itu adalah materi, B itu adalah lagu-lagu materi maksudnya, istilah-istilah kaidah yang C. Nah, kita kemarin sudah kita kasih poin 29 dan 30 ya, mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Berarti lawan katanya mu'rab. Artinya, sekali lagi, artinya selain pola hunnah dan antunah dalam mu'rab. Pertanyaannya, apa itu mu'rab, Akh Alif? Waktu Nabi, Oke, apa itu mu'rab? Mesti kebalikannya sebetulnya.
Oke, Ukti Nabila mungkin bisa bantu. Apa itu mu'rab? Mu- Taib. Ukti Eliza. Isim yang mabni. Taib. Ini kan fi'il ini bukan isim. Iya kan? Ini kan fi'il mudhari ini. Taib. Aknur, Akslamat. Ya, Ustaz. Mal makna mu'rab? Apa mu'rab? Mu'rab berubah di akhir kata. Mumtaz. Jadi kalau mabni tidak ada perubahan akhir kata. Bareng-bareng wahid isnan tsalat untuk mabni apa? Tidak Tidak ada ada perubahan akhir kata. Nah, kalau sudah hafal mabni, pasti mu'rab hafal. Kenapa? Ya kan karena kebalikannya. Berarti apa? Ada perubahan akhir kata. Bareng-bareng. Apa itu mu'rab? Ada perubahan akhir kata. Akh Alif. Apa itu mabni tadi? Akh Alif? Mabni? Mabni. Tidak. Diawali dengan kata apa? Tidak. Tidak ada. Tidak ada kata. Tidak ada perubahan. Tidak ada Tidak ada perubahan akhir kata. kata. Tidak ada harus apa namanya? Harokatnya ya harus itu. Darosta, mabni sukun, nggak boleh dirubah. Nggak boleh darosata, darosta. Darosa, nggak boleh dirubah darosi. Karena harus apa? Harus mabni, jangan dirubah. Nah, untuk fi'il mudhari itu mabninya ada dua, yaitu pola hunnah dan pola antunnah. Berarti kalau pola hunnah apa itu? Yaf'ulna. Sahih? Yaf'ulna. Mabni apa itu Ukhti Eliza? Yaf'ulna. Nunun niswa, Ustaz. Kenapa? Nun Yaf'ulna. fathah. Oke, fathah. Mananya yang fathah? Domir. Nanya ya. Nah, yang saya tanyakan bukan domirnya, bukan nunnya, tapi apa? Fi'il mudhari'nya. Nah, kebetulan ini lafadznya adalah yaf'ulu. Kan gitu kan ya? Kebetulan lafadznya apa? Yaf'ulu. Sahih? Nah, berarti akhirnya huruf apa itu huruf akhirnya? Lam kan? Ya. Sama dengan tadi. Darosah. Berarti akhir katanya sin. Tapi kalau yaf'ulu akhir katanya apa, Ukhti Eliza? Sukun. Yaf'ulu domah. Nah, ya maksudnya ininya. Hurufnya apa? Lam. Lam. Sahih. Berarti sampai ke bawah patokannya ya lam itu. Untuk mabni patokannya ya lam itu patokannya. Contoh, berarti yaf'ulna itu kan mabni. Sahih? Berarti mabni apa? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun, mumtaz. Mabni ala sukun. Patokannya tetap yaitu mana di akhir kata, huruf akhir maksudnya. Huruf akhir. Patokannya adalah huruf akhir. Misalkan tadi di sini kebetulan katanya adalah yaf'ulu. Nah, coba ganti yadrusuh. Ya sama aja sebetulnya ya. Kita ambil yadrusuh. Yang tadi yang kita setor tadi. Yadrusuh. Tetap sin kan ininya. Huruf akhirnya yadrusuh. Berarti pola hunnahnya yadrus. Nah, berarti mabni apa tadi Ukhti Eliza? Mabni ala sukun. Sukun, mumtaz. Mabni ala sukun. Pangkalnya adalah tetap huruf akhir, yaitu sin. Yaitu apa? Sin. Nah, ada lagi tadi yang mabni? Pola antunna. Oke, selamat. Antunna mabni apa? Antunna.
Yang antunna mabni sukun. Mabni sukun. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Nah, sukun. Mabni Sahih. sukun. Kenapa? Kan lam saat terakhir. Yaf'ulu. Ya. Oh, berarti mabni sukun. Oke, Mumtaz. Dari fi'il mudhari ada pertanyaan? Aman? Syafi aman? Aman, aman. Aman, Syekh. Oke. Sangat penting ya, untuk mabni mu'rab ini memang sangat penting karena itu nanti mempengaruhi makna. Bahasa Arab itu harus hati-hati karena itu mempengaruhi makna. Harusnya mabni malah jadi mu'rab. Harusnya mu'rab malah jadi mabni. Padahal nggak boleh kayak tadi yaf'ulna atau taf'ulna, nggak boleh yaf'uluna. Gara-gara tidak tahu itu mabni. Atau taf'uluna atau taf'ulina. Harusnya sukun taf'ulna. Wajib sukun fardu ain. Kenapa? Karena mabni. Nggak boleh diganti-ganti. Sekarang pertanyaannya, untuk yang amar ada nggak? Mabni untuk amar ada nggak? Fi'il amar. Amar nggak boleh mabni. Amar emang mabni ya? Oke, mana sih Ustaz? Coba dicek halaman berapa yang tadi? Tasrifnya. Tasrif lugawi yang amar halaman? 81. Halaman 82 tadi ya. Cek halaman 82. Sambil tandai fi'il mudhari udah, fi'il madhi udah, sekarang amr. Uf'ul bareng-bareng uf'ul, wahid istan salat. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ini ya yang apa namanya? Pertanyaannya gini, Ukhti Eliza, itu kok fi'il amr kok langsung pola antah nggak ada huwahnya? Selamat Nur, itu kok langsung pola Ya. antah nggak ada huwahnya? Oh, karena kan amar kan memerintah ke yang nampak, Ustaz. Kalau huwa kan dia goib. Iya, sahih. Namanya merintah itu ada sosoknya gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah makanya nggak ada pola huwa. Namanya merintah itu ya ada orangnya, ada di depan kita. Baik satu orang, dua orang, tiga orang yang diperintah. Makanya mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, muannas. Mudzakkar, muannas. Pertanyaannya, ada nggak yang mabni? Yang mabni Aksyafi. Nggak. Untuk amar. ada. Antuna ya. Antuna ya, Ustaz. Hah? Yang antuna ada yang Antuna. Oke, Uktilita. Antuna, ya. Ukhti Nabila, ada nggak yang mabni untuk amar? Ada, Ustaz. Oke, yang mana? Antuna. Antuna. Oke. Ukti Eliza? Mewujud? Oh, Ukti Widi. Mewujud Ukti Widi? Ya Ustadz. Oke. Oke. Mohon maaf tadi apa namanya? Nggak kebaca Ukti Widi. Oh, Pak Ustadz, saya nyimak Ustadz. Oh, nyimak. Oke. Jadi apa tadi penyimak? Mustami'ah. Sekali lagi ya, tulab talibat diniatkan menghafal mufradat, kosakata, dan itu harus disetor ke apa namanya? Maksudnya ketika sudah mulai seperti ini di awal mestinya ya, biasanya kita tasmi' atau setoran. Jadi saya menganggapnya semua insya Allah hafal. Jadi artinya semua nanti akan berpraktek. Nah, yang hafal tentu tidak buka buku. Tapi yang tidak hafal ya mestinya buka buku. Cuman kita sangat mengharapkan adalah itu berasal daripada hafalan. Jadi dipersiapkan dengan baik. Gitu ya, insya Allah ya. Tiwidi ya. Siap ya? Siap Ustadz. Mumtaz, insya Allah. Oke, tadi yang mabni untuk amr
Ada yang bilang antunah tadi Ukti Widi, ada yang lain? Eh, Ini di sini ada Ukti Rin ya? Apa Akhrin? iya Ustadz, rekan saya. Eh, Iya Ustadz. Taib. Baru pertama kali join Ustadz dari level 2 Ustadz. Dari level 2, Iya, level 2 udah berarti ya, Ukti ya? udah Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah, mumtaz. Sekarang langsung level 3, bukan maksudnya masuk level 3. Iya, masuk level 3 Ustadz. Taib. Kemarin ada setoran, ada tasmi mufradat. Enggak Ustadz, ini baru dikasih linknya sama adminnya baru 2 hari yang lalu kayaknya Ustadz. Taib. Maksudnya waktu level 2 ada mufradat juga, ada kosakata juga. Ada kosakata Ustadz, tapi yang mufrad sama mabni ini kayaknya belum dijelasin Ustadz. Oh, sahih. Iya. Ini masih level 3. Oke. Iya Ustadz. Nggak cuman mengingatkan kepada semua peserta, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah ya. Allah mampukan waktunya dan bisa menyempatkan untuk terutama tadi karena semahir apapun kita grammar atau kaidah kalau tidak ada kosakatanya gimana mau memahami kan sulit, nggak bisa. Sahih? Iya Ustadz. Nggak bisa. Jadi kosakata itu dimaksud untuk memotivasi bahwa tidak cukup memang grammar, nggak cukup memang kaidah, harus punya tasawur, punya konsep, punya bayangan tentang kosakata. Walaupun demikian, mungkin ada yang di tengah jalan mungkin belum sempat ngafalin, tapi nggak apa-apa, langsung dibuka grupnya, dibaca. Maksudnya saya tanya untuk dijawab, saya dijawab, gitu ya. Nah, lebih baik memang hafal. Jadi nanti tidak usah buka grup. Begitu kira-kira. Nanti besok berarti tasmi yang kedua ya, Uktirin ya. Baik Ustadz. Tasmi udah mumtaz. Ada nggak yang mabni untuk yang amar? Oke. Ini ada lagi. 10 taib. Oke, fokus. Rokizu itu fokus ya. Rokizu fi'il amar. Fi'il amar pola jamak. Rokiza, rokizu. Nah, rokizu itu apa? Fokuslah kalian semua gitu ya. Rokizu, perhatikan. Mabni di fi'il amar itu semuanya. Kok bisa Ustadz? Coba dicek di kolomnya itu. Ada bacaan bina kan? Tuh yang atas tuh. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya Ustadz. Nah yang ini. Itu bina itu maksudnya mabni. Sahih? Bina ini apa tadi? Mabni. Oke. Di grup juga sudah ada istilah sirah. Apa sirah itu? Aksyafi, apa sirah itu? Oke. Sirah itu apa? Bentuk. Barang-barang apa itu sirah? Bentuk. Oke. Ulangi sirah. Bentuk. Sekarang wazan. Apa itu wazan? Ini ada wazan ya. Waznuhu. Hu-nya ini kan domir mutasil. Bina hu-nya juga domir mutasil. Wazan itu apa? Timbangan. Oke. Apa? Aksyafi, Uktilita, Uktinabila, Uktirin. Wazan itu pola. Barang-barang. Wazan. Wazan. Pola. Oke. Coba sekalian kalau ada pulpen langsung ditulis di atasnya itu. Sirah, bentuk, wazan, pola. Bina itu ya mabni ya. Dari fi'il madhi tadi pasti udah ada ini. Sudah ada sirah, istilah sirah itu. Tadi halaman berapa fi'il madhi? 60 sekian ya. Nah, 60 di fi'il madhi belum terlihat kayaknya untuk yang kalimat sirah. Walaupun ya sirah itu bentuk. Maksudnya apa Ustaz? Yaitu bentuknya adalah sekarang fi'il amr. Bentuknya adalah sekarang fi'il amr. Kalau tadi kan fi'il mudhari'. Sirahnya fi'il mudhari'. Nah, sebelumnya lagi sirahnya fi'il madhi.
Nah, namanya itu apa? Bentuk. Kalau wazan itu apa? Pola. Pola ini gimana maksudnya pola? Contoh, kalau udrus, kalau udrus tadi kan darosa ya durusu udrus waktu kita setoran tadi ya. Berarti udrus itu sama dengan yang mana di sini? Udrus itu. Sukun. Aksamat Nur. Udrus itu sama dengan yang mana? Udrus sama dengan uf'ul. Anta. Sahih, yang pola anta, uf'ul. Anta. Sahih? Sahih. Nah, berarti uf'ul ini adalah wazannya. Paham ya? Ya. Polanya. Nah, kita dalam sebuah mufradat itu harus mengerti polanya. Udrus. Oh, polanya berarti uf'ul. Udrusa. Oh, polanya berarti uf'ula. Nah, istilah dalam nahwunya apa? Wazan. Gampang ya? Kayak tadi misalkan darosah. Darosah. Wazannya apa berarti kalau darosah? Aksyafi. Maaf. Fa'ala. Sahih. Yang awal tadi ya. Fa'ala. Alif berarti yadrusuh. Apa polanya alif? Yadrusuh. Wazannya mana berarti? Yadrusuh. Yadrusu. Tadi fa'ala. Udah fi'il madhi. Yadrusuhnya berarti wazannya yang mana? Wazan apa yadrusuh? Habis fa'ala apa? Habis fa'ala? Fa'alu Ustaz. Yaf'ulu. Oh, yaf'alu. Nah, mudharanya apa? Yaf'ulu. Itu wazannya berarti. Yaf'ulu. Nah, sekarang udrus atau uf'ul wazannya. Nah, mabninya itu semua. Mabni pada fi'il amar itu semua pola. Dari antah sampai antuna. Oke, pertanyaannya. Mabni apa yang uf'ul? Bareng-bareng, dijawab bareng-bareng. Uf'ul mabni apa? Uf'ul. Mabni sukun. Sukun. Mabni? Sukun Ustaz. Sukun. Nah, selain pola antah, itu mabninya adalah apa itu? Hadfun nun. Bareng-bareng. Hadfun nun. Ulangi. Sahih. Mana hadfun nun? Mal makna hadfun nun? Apa maknanya hadfun nun? Membuang nun. Buang nun. Apa tadi hadfun nun? Membuang nun. Buang nun. Berarti ada nunnya Ustadz. Ada aslinya. Cuman dibuang. Kok dibuang? Ya ini mabni. Mabninya buang nun. Apa buktinya ini Ustadz ada nunnya? Balik lagi ke fi'il mudhari'. Coba cek fi'il mudhari'. Halaman berapa tadi fi'il mudhari'? Halaman berapa tadi fi'il mudhari'? Ini ya. Ini ya fi'il mudhari'. Sahih? Nah, coba yang pola antah itu. Taf'ulani, taf'uluna sampai ke bawah. Sampai antuna, taf'ulna. Ada nunnya nggak semuanya itu? Ada nunnya kan? Ya. Nah, itu buktinya. Buktinya bahwa kok mabninya nun, memang ada nunnya. Ada. Ini buktinya di fi'il mudhari' itu ada nunnya. Makanya mabninya untuk fi'il amr itu adalah apa? Buang nun. Atau dalam bahasa Arab, hadfun nun. Nah, kecuali yang pola antah saja sukun. Uf'ul. Nah, makanya kalau setoran darosa yadrusu udrusu, nggak mungkin udrusu, nggak mungkin, karena dia apa? Harus mabni, yaitu sukun. Udrus. Kayak tadi, ta'allama yata'allamu ta'aluman, apa amarnya? Ta'allam. Kenapa? Kok bukan ta'allama Ustaz? Ya nggak mungkin, itu mabni sukun. Apalagi ta'allami, apalagi ta'allamu, nggak mungkin. Itu adalah mabni sukun. Nah, nanti Uktirin dan lain-lain, Widi, setorannya itu adalah dua ya. Dua bentuk, yaitu isim dan fi'il. Isim dan
fi'il. Kalau dilihat dari tasmi'nya ini adalah isim dan fi'il. Nah, isimnya kurang lebih 3, fi'ilnya itu 2. Nah, karena kita sudah tahu bahwa untuk pola anta di fi'il amr adalah sukun mabninya, maka nggak mungkin kita bacanya ta'allama, yata'allamu, ta'alluman, ta'allama. Dia harus ta'allam. Darasa yadrusu darsan udrus. Nah, kita lihat nanti ketika setoran ya. Setoran di tasmi' yang kedua. Mesti ada fi'ilnya. 4 dan 5 itu ada fi'ilnya. Taib, ada pertanyaan seputar mabni untuk fi'il? Aksalamat, aman? Aman, Ustaz. Aksyafi, Aman, Ustaz. aman ya? Ukti Widi, Insya Allah aman Ustaz. insyaallah ya. Ukti Eliza, Aman Ustaz. aman. Ukti Nabila, Aman, Ustaz. oke. Di Quran, di bukunya kan bukan mabni ya, anunya. Bina tadi ya, di kolom itu bina. Sama aja sebetulnya ya, bina. Nah, tadi kan isim udah sebagian tapi ya. Oke, kira-kira seperti ini kalau disimpulkan mabni itu ya masuk kepada isim, masuk kepada fiil, masuk kepada harf. Isim, fiil, harf. Nah, kalau untuk isim tadi, sebagian tadi udah kita jelaskan, yaitu apa saja tadi yang mabni? Yang tadi sudah dicontohkan, apa aksarana? Isim Damir mausul, munfasil, isyarah, ruah dan dhamir munfasil, seterusnya. Kemudian apa? Isim isyarah, isim ada. isyarah, Kemudian apalagi damir muttasil, ya. dhamir muttasil. Damir muttasil, hum. Nah, untuk fiil semuanya ada Ustadz. Ya, tapi tidak semua mabni ya kan? Madhi, mudhari, amr, semuanya ada. Cuman untuk madhi, mabninya semua mabni. Untuk amr semua mabni. Nah, tinggal yang fi'il mudhari. Tadi yang fi'il mudhari mabninya di mana saja? Kunna dan antunna. Sahih. Jadi gampang sebetulnya menghafalkan mabni ini. Hanya karena yang tidak mabni semua adalah fi'il mudhari saja. Yang tidak mabni semua adalah fi'il mudhari saja yang di sini. Mudhari. Nah, mudhari yang yaitu di pola hunnah dan pola apa? Antunna. Nah, untuk amr ini madhi ya, madhi ini amr. Untuk amr semua itu mabni. Tergantung mabni apa, sukunkah, buang nun dan lain sebagainya. Taib, aman ya. Untuk harf tadi udah dicontohkan misalkan apa? Fiil jar ya, huruf jar. Huruf jar. Nah, ini untuk apa? Jar. Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Oke, nanti kita setelah mabni, insya Allah besok kita bahas yang mu'rab. Insya Allah kita besok bahas yang mu'rab. Dan untuk teori yang lain-lain nanti sambil lalu nanti saya terangkan. Intinya, untuk mabni dan mu'rab kenapa dianggap penting? Ya memang karena itu berhubungan dengan apa? Dengan perubahan makna nantinya. Sukun, fathah itu kan merubah makna. Buang nun itu merubah makna. Nah, nanti habis ini besok insya Allah kita belajar yang mu'rabnya pada isim dan pada fa'il. Pada isim dan pada fa'il insya Allah. Kita lihat. Oke, kalau tidak ada masalah untuk mabni dan mu'rab, kita baca hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Baik, ila liqa jami'an. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Afwan.